Kisah ini berawal dari pengorbanan dan kerelaan hati seorang gadis yang masih duduk di bangku SMP harus menggantikan posisi kakaknya untuk melanjutkan sebuah prosesi pernikahan yang sakral. Bagaimana lanjutan kisahnya? Yuk kita masuk ke jalur cerita. Dalam sebuah keluarga kecil, hiduplah seorang gadis bernama Wilda, tinggal bersama ibunya yang merupakan orang tua dari kedua putrinya. Anak gadis satunya lagi bernama Imelda, tinggal bersama neneknya di sebuah dusun kecil di desa Paintana, Kecamatan Turarea, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Dikarenakan ia masih mengenyam pendidikan di bangku sekolah menengah pertama di desa tersebut. Keluarga sederhana ini sebelumnya adalah perantauan dari desa tersebut yang kemudian akhirnya hijrah ke Borneo untuk mengadu nasib mencari penghidupan baru di sana. Sebagai ibu yang memiliki peran aktif dalam kesehariannya, yang ikut juga berjuang menghidupi keluarganya dan di sela-sela merajut hidup di kota Borneo itu, si ibu menyadari bahwa anak pertamanya, Wilda, saat itu sudah dianggap sebagai seorang gadis dewasa olehnya. Berawal dari sanalah muncul niat sang ibu untuk memperbaiki penghidupan masa depan anak pertamanya itu dengan berkeinginan untuk menjodohkan putrinya tersebut. Semenjak di Borneo, ibunya Imelda memiliki kenalan keluarga yang dirasa cocok olehnya untuk dijadikan keluarga besanan. Niat kuat sang ibu itu bertambah setelah melihat sosok Asdar, seorang pemuda yang baik dan gagah di mata sang ibu untuk putri sulungnya. Asdar diketahui bekerja di PT Jabontara dan juga sebagai perantauan bersama ibunya di kota Borneo tersebut. Kemudian, ibu dari Wilda mencoba memperkenalkan kedua calon satu sama lain. Di saat proses ta'aruf yang terjadi di Pulau Borneo tersebut, entah kenapa Wilda merasakan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati kecilnya. Tidak ada chemistry, bahkan kecocokan yang membuat hatinya luluh kepada pria itu. Sehingga ia menyampaikan maksud hati untuk menolak niat pinangan si calon kepada sang ibu. Namun tak disangka, dari rayuan sampai penegasan secara terang-terangan oleh sang anak terhadap ketidaksetujuan itu ditolak mentah-mentah keluarga tanpa mengindahkan perasaannya. Imelda yang habis akal dan putus asa atas keinginan maksimal keluarganya akhirnya hanya mengiyakan dengan keterpaksaan hati. Imelda dan ibunya pun kembali ke desa Paintana untuk mengadakan kegiatan pernikahan di tempat asalnya. Setiap tempat tentu pasti ada adatnya. Dengan mencoba memahami adat setempat, sang ibu pun berunding terlebih dahulu kepada calon keluarga mempelai dan kerabat untuk memastikan bagaimana prosesi adat pernikahan di sana. Keluarga Wilda menjunjung tinggi tradisi korong tinggi, yaitu suatu tradisi dalam rangkaian acara pesta pernikahan yang dilaksanakan oleh nenek moyang secara turun-temurun mulai dari tahun 1980 sampai sekarang.
seperti siraman pengantin, khotam Al-Quran, dan pembacaan barazanji hingga korong tigi oleh kedua orang tua, kerabat, dan para tamu undangan. Pada saat detik-detik mendekati hari pernikahan, suasana hati Wilda gundah gulana, merasa gelisah, bercampur rasa tidak terima untuk mengakhiri masa lajangnya. Pikirannya yang kalut dan resah tidak bisa terbendungkan oleh sesak tangis yang mendera. Ia merasakan ketidaktenangan yang berlarut-larut serta berhari-hari lamanya memendam perasaan kecewa yang terabaikan. Menjelang di hari H-1, siang hari itu Wilda memberanikan diri dengan keteguhan hati untuk meninggalkan prosesi sakral yang akan mengubah hidupnya tersebut. Ia mengendap-endap dari keramaian rumahnya serapi mungkin agar tidak ketahuan, dan dengan perasaan yang penuh tekad bulat itu untuk melarikan diri dari pernikahan dengan laki-laki yang bukan pilihannya. Di saat itu pula sang ibu yang ingin melihat kondisi sekaligus ingin mengutarakan kegiatan atau adab prosesi siraman pengantin pada malam harinya itu kepada anaknya. Betapa kagetnya si ibu saat melihat sosok anaknya tidak ada. Ia mencari setiap sisi celah rumah dan tidak menemukannya. Spontan ia tersadar bahwa Wilda telah kabur dari rumah. Dengan kondisi yang kalang kabut dan krusial itu, keluarganya pun sempat kehilangan asa untuk melanjutkan prosesi pernikahan anaknya. Namun dengan segala pemikiran yang ada untuk nama baik keluarga, ketidaksiapan akan rasa malu dan penerimaan dari rasa kecewa serta sakit hati yang mungkin akan muncul dari calon keluarga mempelai pihak laki-laki. Keluarga Wilda pun mengambil inisiatif dan berniat untuk menggantikan kekosongan posisi calon pengantin perempuan oleh Wilda dengan adiknya bernama Imelda Handayani. Mereka pun menyegerakan diri mendiskusikan permasalahan yang sedang terjadi kepada calon mempelai laki-laki saat itu. Keluarga Asdar pun melakukan permintaan agar pihak calon perempuan yang akan digantikan untuk datang menemui keluarga mereka di Kabupaten Bantaeng. Perkenalan dan permintaan yang ada antara pertemuan Asdar dan adiknya Wilda, yaitu Imelda, yang berlangsung sangat singkat. Dari hasil pertemuan dan kesepakatan darurat itu membuahkan hasil. Imelda dan Asdar pun menyambut dayung yang hampir patah tersebut. Imelda menerima bahwa ia akan dinikahkan dengan laki-laki yang sebenarnya adalah calon kakak iparnya. Tak pernah terbayangkan olehnya bahwa takdir menikah secepat itu datang dan mendahului kakak perempuannya. Keputusan tersebut menimbulkan kekagetan yang luar biasa. Sikap pro dan kontra berkecamuk di benak berbagai pihak, kerabat serta tetangganya. Mereka tidak menyangka bahwa yang menikah akhirnya adalah Imelda, yaitu adik dari Wilda yang masih duduk di kelas 3 SMP. Imelda yang masih berusia 13 tahun itu memiliki kebaikan hati seluas samudra. Tidak semua orang akan mampu mengambil keputusan penting dalam hidup seperti apa yang dilakukan oleh Imelda.
Terlebih lagi pendidikannya putus di tengah jalan dan siap berani membuka lembaran baru dengan membangun bahtera rumah tangga bersama Asdar yang belum diketahui pasti ujungnya. Saat momen itu tiba, prosesi ijab kabul dilantunkan tegas oleh Asdar untuk menikahi Imelda yang merupakan gadis lugu nan sabar. Digelar di Dusun Ta'alam Buah, Desa Paintana, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan pada hari Selasa 11 Februari 2025. Dari kisah pernikahan inilah kemudian viral menjadi sorotan publik khususnya di Jeneponto. Banyak yang menyanjungi serta menyemangati tentang kesabaran dan keikhlasan Imelda. Ada juga yang menyayangkan keputusan Imelda untuk mengakhiri masa pendidikannya, serta mengomentari dari sikap keluarga hingga sikap Wilda yang masing-masing memiliki keegoisan tersendiri. Apapun yang menjadi jalur cerita setiap pilihan hidup seperti yang ada di kisah Asdar dan Imelda bisa kita ambil hikmahnya untuk kita jadikan sebagai bahan pembelajaran hidup bagi diri kita dan lainnya. Semoga keluarga mereka mendapatkan kehidupan yang lebih baik ke depannya. Samaratil Jannah, amin ya robbal alamin. Thanks guys, see you and bye-bye.